gula darah nggak boleh tinggi, di saat bersamaan kolesterol juga nggak boleh tinggi, dua-duanya nggak boleh tinggi bersamaan. Jadi pilihannya salah satu saja. Halo teman-teman sekalian, ini ada artikel yang menarik menurut saya. Jadi ini berhubungan dengan kolesterol. Nah, artikel ini berjudul kadar kolesterol terlalu rendah bisa berpengaruh pada otak. Nah, ini dia bilang. Jadi kolesterol itu kalau kita punya kolesterol terlalu rendah di dalam darah kita, maka ini bisa berpengaruh kepada otak kita. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman ada waktu silakan saja dibaca. Kolesterol itu ternyata sangat dibutuhkan oleh otak. Kenapa? Karena di otak ini kan ada sinaps ya namanya. Jadi otak kita ini punya punya saraf yang cukup banyak. Kemudian masing-masing saraf ini harus terhubung gitu ya. Nah, yang untuk menghubungkan itu namanya neurotransmitter kalau tidak salah. Nah, ternyata neurotransmitter ini ya bisa bekerja dengan baik dibentuk oleh kolesterol yang ada di dalam tubuh. Sehingga kolesterol ini menjadi mempunyai peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Dan ternyata memang ada artikelnya, kadar kolesterol terlalu rendah bisa berpengaruh kepada otak. Dan ini menjadi bukti bahwa ketika anak-anak kita yang masih kecil ya kan, kemudian yang lagi masa pertumbuhan, itu maka seharusnya kita memberi makanan kepada mereka adalah makanan-makanan yang dalam tanda kutip tinggi kolesterolnya. Benar. Jadi anak-anak ini harus kita beri makan ya kan, baik makanan atau minuman yang memang mengandung kadar kolesterol yang agak tinggi. Kenapa? Agar otak mereka bisa berkembang dengan baik sehingga kecerdasan bisa terbentuk dengan baik. Itulah kenapa kemudian tidak heran ketika kita lihat orang-orang atau anak-anak yang dari kecil sudah suka makan daging, sudah suka makan makanan yang hewani, ya kan, kemudian makan makanan seperti misalkan ikan tuna atau ikan-ikan laut yang lain yang memang di situ kadar kolesterolnya cukup bagus, dia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada anak-anak yang setiap harinya makan permen, tinggi gula, nasinya terlalu banyak dan sebagainya. Jadi kolesterol sangat bagus untuk kecerdasan atau berpengaruh kepada otak. Nah, artikel ini ya, dokter spesialis penyakit dalam dan jantung bernama Joko Mariono mengatakan bahwa batas aman kadar kolesterol dalam darah adalah 200 mgdl. Jika melebihi itu Anda patut waspada karena akan dengan mudah terserang penyakit kardiovaskular ya, seperti jantung dan stroke. Nah, ini kata dia ya, kata dokter ini, ketika kadar kolesterol kita melebihi 200 mgdl, maka katanya berbahaya. Dia sebut ini berbahaya kenapa? Ini berbahaya untuk orang-orang Indonesia yang memang setiap hari makan nasi, gulanya sangat tinggi, tepung juga banyak, sehingga orang Indonesia itu bisa kita pastikan gula darahnya setiap hari mungkin tinggi terus, sehingga batas kolesterolnya dibatasi 200 mgdl. Nah, pada kenyataannya teman-teman ya, ketika kita menjalankan ketofastosis, ini sekarang saya bahas tentang ketofastosis. Kalau orang-orang yang menjalankan ketofastosis ketika dia tidak makan nasi, tidak makan gula, tidak makan tepung, gula darahnya selalu di bawah 80 mgdl, kemudian puasanya juga cukup panjang, maka kemudian kadar kolesterol tinggi dia tidak masalah. Ya. Nah, tapi kalau ada yang bilang, tapi kata dokter batas maksimal kolesterol itu 200 mgdl bang. Nah iya benar, karena dokter itu bilang batas kolesterol kita 200 mgdl, nggak boleh lebih. Ya, dia sebut itu kenapa? Karena ini disampaikan untuk orang-orang Indonesia yang memang setiap hari gula darahnya selalu tinggi sehingga kolesterolnya dia batasi 200 mgdl katanya. Kalau lebih dari itu, ya lebih dari 200 mgdl, kolesterolnya lebih dari 200 mgdl, gula darahnya tinggi, maka ya waspada karena mudah terserang dengan kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Ya, nah seperti itu. Jadi teman-teman yang menjalankan ketofastosis pasti akan di atas 200 mgdl. Itu tidak menjadi masalah ketika kita memang sudah puasanya panjang, makannya nggak pernah yang bikin gula darah naik, sehingga kemudian saya punya teman yang usianya 50 tahun lebih, lalu kemudian kolesterolnya ketika dicek itu 500, bayangin. Kan udah jauh banget dari 200 mgdl. Ya ini kata dokter spesialis Joko Mariono. Jadi buat teman-teman yang menjalankan ketofastosis nggak usah takut ya kalau menurut saya. Jadi pas dicek ternyata di atas 200, ya sudah, ya nggak apa-apa karena gula darah kita emang nggak pernah tinggi. Lalu dokter ini juga kemudian menyampaikan, tapi Anda juga tidak patut berbangga hati
jika kadar kolesterol Anda mencapai angka di bawah 130 mgdl. Artinya kalau sampai kolesterol kita di bawah 130 mgdl, kita tuh nggak boleh seneng. Jangan seneng dulu. Karena ternyata kata dia, kalau kolesterol terlalu rendah, maka pembentukan neurotransmitter menjadi terganggu. Sehingga kemudian orang-orang yang kolesterolnya ini terlalu rendah, biasanya dia akan menjadi pikun, cepat pikun gitu ya. Cepat pikun, lupa gitu ya. Kayaknya baru melakukan ini lupa. Nah, itu katanya seperti itu. Nah ini saya mau bilang ini. Jadi teman-teman sekali lagi ya, kolesterol itu adalah nggak masalah sebenarnya. Tadi saya bilang, seperti di video yang sebelumnya juga kan saya bilang, kita itu nggak boleh gula darah tinggi, di saat bersamaan kolesterol juga tinggi. Ini nggak boleh. Jadi harus pilih salah satu. Kalau teman-teman memilih, saya nggak bisa menghindari nasi, nggak bisa menghindari gula, nggak bisa menghindari tepung, sehingga gula darah saya selalu tinggi, maka pilihannya hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Ingat, karena dua ini nggak boleh tinggi. Gula darah nggak boleh tinggi, di saat bersamaan kolesterol juga nggak boleh tinggi. Dua-duanya nggak boleh tinggi bersamaan. Jadi pilihannya salah satu saja. Tadi pilihan pertama, kalau masih mau makan nasi gula tepung, maka hindari makanan yang mengandung kolesterol. Pilihan kedua, saya sangat suka daging dan sebagainya dan menyebabkan kolesterol saya tinggi, ya sudah nggak apa-apa. Berarti yang dikurangi adalah semua makanan dan minuman yang bisa membuat gula darah kita tinggi. Nah, pilihannya ada di teman-teman. Teman-teman mau yang mana? Mau yang pilihan pertama, tetap gula darahnya tinggi, maka yang lainnya dikurangi. Kalau mau makan daging banyak, maka yang ini yang dikurangi, gitu saja. Nah, ini artikel ini cukup menarik ya, karena tadi pagi juga saya membaca di grup ketofastosis, ada satu orang yang ngasih testimoni. Dia bilang ke grup ya, katanya, saya menjalankan ketofastosis sudah beberapa bulan, lalu kemudian dulunya ketika saya masih makan apapun, kalau naik mobil itu katanya suka mabok ya, mabok darat ya. Jadi kalau naik bis katanya pasti mabok. Nah, tapi setelah menjalankan ketofastosis minggu lalu saya jalan-jalan karena ada kegiatan sekolah, lalu 2 hari ikut jalan-jalan pakai bus. Ternyata 2 hari ini dia naik bus tidak mabuk dan sebagainya. Ya, padahal dia udah nyiapin obat anti mabok, tapi ternyata tidak berguna juga karena ternyata 2 hari dia naik bus dia biasa-biasa saja. Dan kemudian di situ ada yang komen, ya memang kalau kita menjalankan ketofastosis ya, maka tubuh kita itu sudah mengalami perbaikan yang sangat luar biasa gitu ya. Dan saya tadi nggak tahu dari mana celahnya, kemudian ada yang bahas tentang kolesterol di situ gitu loh. Jadi di situ dia bahas katanya salah satu manfaat kolesterol adalah menjadi penghubung saraf di otak, sehingga ketika kolesterol kita tercukupi dengan baik, maka kita ketika tua nanti tidak cepat pikun, ya kan, tidak cepat pusing, kemudian kalau naik bus juga nggak gampang mual dan sebagainya karena nggak pusing gitu katanya. Nah seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih misalkan ragu, aduh aku jalanin ketofastosis tapi kemudian kolesterol tinggi, aku nggak mau lah, ya bisa dilakukan dengan cara yang sama juga gitu. Tetap menjalankan ketofastosis, tapi kemudian makanan-makanan yang bisa meningkatkan kolesterol cukup tinggi hindari saja. Bang, aku mau ketofastosis, tapi aku nggak mau kolesterolku tinggi. Baik, ya sudah, berarti makanannya apa? Makan telur putihnya saja misalkan. Kemudian makannya ikan-ikanan yang dari laut. Di situ ada kolesterol tapi ada lemak, tapi di situ ada lemak-lemak yang bagus. Terutama misalkan ikan makarel, tuna, salmon. Nah, itu kan ikan-ikan yang mengandung lemak-lemak yang sangat baik buat tubuh kita. Nah, kan bisa makan itu gitu loh. Kemudian bisa makan apa lagi? Bisa makan misalkan kacang-kacangan, karena di ketofastosis di tahap konsolidasi dan maintenance itu kita boleh makan kacang-kacangan, karena kacang-kacangan ini bagus sekali untuk lemak-lemaknya, di situ bagus. Alpukat juga bagus. Jadi bisa makan yang itu. Tinggal cari saja jenis makanan hewani yang tidak meningkatkan kolesterol. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus apalagi? Berarti hindari kayak jeroan, dihindari, kemudian lemak yang kita tahu bahwa bisa meningkatkan kolesterol itu dihindari. Itu kalau teman-teman menjalankan ketofastosis tapi kemudian masih takut dengan kadar kolesterol yang cukup tinggi, maka pilih makanan-makanan yang enggak bikin kolesterol naik signifikan. Tapi kalau saya pribadi ya, saya sudah puasa
18 jam sampai 20 jam, kemudian saya tidak masukin makanan dan minuman yang bikin gula darah naik dan sebagainya, maka kalau saya pribadi ya makan aja lah gitu. Kuning telur saya makan, lemak hewan kayak daging tuh kalau saya beli daging saya pilih yang ada lemak-lemaknya, itu saya makan. Jeroan hampir tiap hari makan usus ayam misalkan gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah gitu. Kalau saya pribadi merasakan dulu tangan sebelah kanan ini kadang-kadang kalau pagi-pagi itu suka kesemutan, tapi sekarang sudah tidak pernah kesemutan lagi alhamdulillah. Ya, ini semoga menjadi inspirasi buat saya pribadi dan buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus belajar, baik dengan video-video di YouTube, video saya atau video yang lain, baik dengan artikel-artikel yang ada di Google, baik dengan konsultasi ke dokter, teruslah belajar karena banyak sekali ilmu-ilmu yang kita nggak tahu. Jadi kita harus terus belajar untuk menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat, kita bertemu di video yang lain dan bye-bye.